mereka yang belum terlayani. Halo, kembali lagi bersama kami di Bilik Sejahtera. Kita tetap masih membicarakan tentang seputaran kehamilan ya. Ya. Masih dengan Pak Warno dan Ibu Asri, juga bersama saya Vivi di sini. Ya, tadi kita bicara tentang kehamilan. Kehamilan, dan di sini juga lebih menarik lagi nih Mbak Asri. Mbak Asri nih, karena kita akan bicara tentang ngidam. Wah, ini nih. Menarik. Ini ini Asri nggak bisa lepas dari kelaparan ini. Ini ngidam ini. Iya, ngidam itu kan sebenarnya itu kalau dilihat dari kamus ya Pak, artinya itu suatu keinginan. Satu keinginan. Nah, kalau dari segi kedokteran, bahas tentang kedokteran itu sebenarnya ngidam nggak ada loh As. Tapi kita merasakan ya yang Iya. lagi hamil itu. Mungkin itu perasaan ingin dimanja. Iya, ada Ingin campuran itu. apa ya Pak? Perhatikan. Diperhatikan sama pihak suami, pihak laki-laki Iya. gitu ya. Ya karena kebutuhan Hormon. apa kebutuhan nutrisinya, Iya, kebutuhan bisa. apa itu. Karena kan double kan ya? Iya, maka yang dikasih makan 2 orang. Iya, 2 orang kan. Nah, Iya. kalau Asri sendiri gimana ngidamnya ini? Wah, saya ngidamnya luar biasa. Biasanya kan trimester ya pertama Iya. ya ngidam-ngidam itu ya. Yang pertama dulu itu yang paling pengen tahu campur yang di pasar besar itu. Itu jam-jam berapa itu? Itu pagi. Oh, pagi. Jam 7, jam 8. Tapi kan belum buka ya, Kak. Itu ngidam apa bukan? Ngidam itu bener-bener. Ngidam ya. Jadi ketika saya makan tuh rasanya nikmat bang, sampai lupa kalau hamil. Sampai kayak gitu. Lomboknya banyak berarti. Tadi pagi itu, baru tadi pagi juga jam 3 kan bangun. Karena suami lagi kerja. Jadi saya tidur di rumah orang tua. Saya bangunin, "Mah, aku pengen ini apa? Sambal tomat sama tempe gitu." Bangun tidur, mandi, sebelum pergi ke kantor, makan itu sampai 2 piring di itu loh. Di apa? Kalau istilah Jawa tuh diraup nasinya itu loh. Diurap, diraup. Kalau begini. Ya Nggak apa-apa, itu, bawaan bayi. nikmat. Bayi itu nggak apa-apa. Padahal cuma sambal tomat sama tempe goreng tuh. Nikmatnya nikmat. luar biasa. Sampai Luar Berarti aku biasa. ngidam tiap hari ya pengennya. Bahaya. tapi untungnya nggak aneh-aneh nih ngidamnya. Oh, kalau aneh-aneh kan justru biasanya orang kalau ngidam tuh kan aneh-aneh ya Pak ya. Iya, biasanya. Ada yang gini, ada yang pingin pegang kepalanya orang, Iya, ada paling ya. botak itu Oh, ada. ada. Terus pokoknya aneh-aneh deh. Ada Baunya yang nggak enak itu senang juga. iya, bau kecut-kecutnya Kecut. suami itu senang. Iya loh. Ada juga yang nggak mau lihat suaminya. Iya, Suaminya kayak- dateng gitu tuh kayak, kok pulang Kayak sih?" tante saya gitu. Jadi waktu hamil anak kedua, dari itu hamil sampai melahirkan nggak mau tidur bareng sama suaminya. Nah, itu kan Ah. aneh-aneh itu kan. Aneh-aneh. Mungkin karena bau kali ya, bau. Tapi kok saya seneng ya Bu. Saya tuh dulu waktu hamil tuh seneng, aroma suami tuh seneng. Bahkan dia kalau habis pakai baju gitu ya, jangan dicuci dulu, saya bawa tidur. Saya bawa tidur tak cium-cium gitu. Iya, itu aneh ya termasuk ya Pak. Ya, aneh lah. Aneh Masa ya. bau nggak enak kok senang. Tapi enak ih. Bawaan bayi. Itu kan aneh itu. Kalau istrinya Pak Warno, Saya pernah nggak nggak aneh-aneh? pernah sih lihat istri saya ini. Waduh, Pingin bawaan. sesuatu gitu. Iya, nggak ada begitu. Pak Warno sendiri, karena kan ngidam kan nggak harus istri, kadang Iya, suami suami juga ada. juga. Nggak, saya nggak. Ya biasa aja sih bagi kami. Anak pertama, kedua juga Iya, sama ya. pertama, kedua, Sama tetap aja. sama aja. Tapi itu Jadi menurut nggak saya ada- anugerah sih, kita bisa merasakan ngidam gitu. Berarti Iya. Pak Warno Soalnya merasakan kan ya. Iya, saya senang itu nggak ada orang rasa hamil gitu. itu kan indera penciuman itu kan tajam. Iya. Ada yang bau kepulan nasi kalau dimasak itu sudah nggak kuat baunya. Ada yang orang masak itu juga dia Bawang putih. mual-mual gitu. Iya. Bahkan ada apa percikan air tuh ya. Ah iya, kayak orang mandi, orang apa gitu Mabuk. denger ini mabuk. Dan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang juga ada orang yang hamil itu harus bed rest. Iya. Iya. Karena tumpah terus apa mual terus. Mual-mual Masuk rumah terus. sakit jadinya. Jadi nggak mau makan, malas makan. Iya. Akibatnya ya sampai masuk rumah sakit Iya ya. harus diinfus, dirawat. Jadi itu Suntik bed rest ya penguat namanya di ya. kandungan. Kalau yang tadi Asri bilang itu dia pengen ngidam ini, terus tiba-tiba yang penjualnya nggak jualan gitu, terus dia ngotot itu harus diturutin nggak Pak? Itu? Sampai nangis loh Pak.
tahu campur waktu awal itu. Ya. Iya Pak, kalau menurut Bapak sebagai seorang suami, kalau istrinya kayak Asri gini minta ini nggak dapet nuangis gitu, Harus cari. ini kira-kira harus diturutin apa enggak? Karena kan mitosnya itu kalau nggak diturutin itu anak bisa ngiler nantinya, itu mitosnya. Nggak tahu faktanya. Betul. Jadi kalau saya ya, kalau saya seperti gitu ya, kita harus mengerti istri. Ya, artinya kalau kita nggak turuti, nanti kan bisa bahaya, bisa jadi emosinya meluap-luap, berpengaruh. dan juga apa namanya, bisa mood waktu mau makan itu bisa hilang. Bisa juga membuat istri itu apa itu berpikiran macam-macam. Wah, suami saya jahat lah, apalah, nggak pengertian lah. Wah, ini contoh suami yang baik nih. Jadi menurut saya, ya, karena istri saya nggak ngidam aneh, nggak ada ngidam. Jadi ya bagi saya seperti itu, ya kita harus tahu secara psikisnya ya, psikologinya itu kayak apa. Jadi jangan jadikan istri itu tambah beban, stres. Kasihan loh Pak, sudah kasihan, bawa jadi nyawa. dua pribadi, satu di kandungan, satu untuk pribadi. Ada nggak kamu ngidam terus nggak diturutin gitu? Puji Tuhan sampai sekarang masih bisa dituruti. Berarti belum yang aneh-aneh? Belum. Aneh cuma satu kali pengen kacang kulit itu tapi harus merek Indomaret. Tapi untungnya ada Indomaret yang 24 jam itu kan. Pokoknya ada mereknya gitu. Iya. Ada merek itu. Ada mereknya Indomaret gitu pengen. Nanti ditit gitu ya. Bangun tidur melek langsung pengen bangunin gitu. Merek kacang yang ada mereknya tit. Oh iya. Tapi memang itu wajar. Kalau ngidam itu yang aneh-aneh, tapi saya bersyukur saya nggak pernah aneh-aneh ngidamnya. Terus istrinya nggak ngidam. Iya. Ya bersyukurlah kamu suamimu masih bisa menuruti ngidammu. Iya. Kalau suamimu sendiri pengen apa gitu nggak? Enggak sih, awal-awal pusing waktu itu dia ikut merasakan. semester pertama. Mungkin dia ikut pusing karena ikut ngerasain ngidammu tuh aneh. Bisa jadi. Gimana gitu ya? Apa? Aslinya tuh pusing loh As. Cuman dia nggak berani mengutarakan. Aduh, nanti beda. Jadi ikut pusing. Apalagi dia kan pendiam ya. Kasihan juga saya. Tuh kan. Itu dia. Jadi batinnya aja. Dia merasa kasihan karena dia bilang sama istrinya. ternyata aku terlalu beneran terlalu sama suamiku. Kasihan. Kalau dari Pak Warna dari sisi Alkitabiah gimana Pak? Ada satu ayat firman Tuhan bagi saya sangat memberkati ya. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi di sini ada kata hiduplah bijaksana. Kalau istri lagi ngidam, ya bagaimana suami harus bijaksana. Orang yang bijaksana kan tentu tidak ingin istrinya semakin menderita, atau istrinya ya lagi bingung karena keinginan tidak terpenuhi. Jadi jangan sampai istri itu susah gitulah ya. Sedih. Jadi atau sedih ya gitu. Makanya harus bijaksana. Karena itu tadi ya Pak, ini menghalangi doa. Jadi jangan sampai gara-gara nggak dituruti, istri cemburut kepada suami, suami juga mentak-mentak istri, bertengkar. Nah di sini jadi doanya terhalang kalau menurut ayat firman Tuhan ini kan. Nanti lahir-lahir anaknya gini. Nanti tambah pusing nanti. Sudah memikirkan mau melahirkan, memikirkan biayanya, masa depannya, tambah pusing. Makanya suami istri itu rukun-rukun aja lah, harmonis saja, damai saja. Makanya berkat mengalir terus. Sehingga berkat itu mengalir, tak sampai dibawa happy, dibuat happy saja. Iya loh. Jadi ini satu firman Tuhan. Iya, kalau kita bayangkan ada orang rumah tangga yang ingin punya anak sampai sekarang belum dikasih. Jadi dinikmati, bikin happy. Ingat happy.
Hati apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur. Ya. Jadi Karena begitu. kalau istri happy, melahirkan juga senang, santai. Iya. Padahal melahirkan itu pertaruhan nyawa. Iya ya. Iya. Iya. Betul. Jadi kalau ya bersyukurlah kalau suaminya bisa mendampingi pada masa-masa melahirkan ya. Iya. Itu satu nilai plus kalau buat saya. Iya Pak, waktu itu ada nggak istrinya? Pas Suaminya? melahirkan, suaminya Oh pasti, saya antar. siap antar Lahirnya jaga ya? malam ya, jam 12 malam. Masuk ke ruangan nggak Pak? Ya Boleh waktu ya? itu kami sama perawat di situ sama apa? Oh dokter. Tidak boleh, tapi saya di depan pintunya Oh gitu. karena diproses oleh. Itu pas perawat. dengar Nah, Gimana, Pak? Terus setelah itu lahir, kasih ketahui saya, oh ini anak bapak lagi. seneng Oh, itu. senang. Anak pertama laki Anak itu pertama seneng lagi. itu. Iya, Iya, laki ya. perempuan sama aja sih, tapi ditunjukkan Iya. ini anak saya lahir dengan sempurna, Sehat. gitulah. Itu kebanggaan. Iya, iya berarti memang kalau kita diizinkan untuk merasakan ngidam, walaupun ngidam itu sebenarnya nggak ada ya, Iya. tapi di mana itu sebenarnya bukan tuntutan Nabi, supaya suami itu bisa memberikan perhatiannya yang lebih pada istri. Apalagi di masa-masa kehamilan itu masa-masa yang dinanti-nantikan. Kita bisa memberikan perhatian ekstra kepada istri dan juga buat yang nonton podcast kita nih, sekiranya dapat menjadi berkat ya untuk istri-istri yang lagi hamil juga, tetap sukacita, bersemangat terus, dan kalau belum memang pejuang garis biru ya kalau Merah. dibilang. Garis 2. Garis dua. Garis 2. Tetap semangat, tetap berjuang. Iya, kita akan kembali ke podcast berikutnya, tentu podcast yang lebih menarik lagi, dan tetap di Bilik Sejahtera.